Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdil Asucianto di channel yang membahas tentang teori-teori hipnoterapi, NLP ataupun pemberdayaan diri. Dan tentu teori ini sudah dibalut dengan praktek yang saya lakukan. Nah, kali ini saya ingin share sebuah teori yang dibahas oleh Mark Brankov dan William Kroger di bukunya Hypnosis and Behavior Modification. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang 5 pilar hipnoterapi yang sering dilakukan dan digunakan dalam proses terapeutik. Ya, kenapa Mark ini membuat 5 pilar? Karena dia ingin mempermudah proses hipnoterapi dan tidak membuat hipnosis menyebar ke area-area lain. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan informasi bahwa hipnoterapi adalah hipnosis dan terapi. Apa tuh hipnosis? Sebuah kondisi dan fenomena. Yang pertama apa? Orang siap menerima sugesti dan terbukanya area kritis. Apa tuh terapi? Ada 2 jenis terapi, yang sifatnya perawatan mental atau terapeutik dalam waktu singkat. Nah, tinggal dipilih. Jadi hipnoterapi adalah hipnosis atau fenomena hipnosis, pengkondisian yang digunakan agar orang siap menerima proses sugesti. Oke, kita bahas ya. Ada 5 pilar hipnoterapi dari sisi Mark dan Kroger. Yang pertama adalah hipnoterapi dan suggestion. Hipnosis dan sugesti. Orang dipandu masuk ke dalam kondisi rileks. Kalau Anda sudah mempelajari tentang gelombang theta, orang masuk ke dalam kondisi theta, rileks, di mana area itu terbuka, diberikan sugesti. Nah, sugesti ini agar bersifat permanen menggunakan konsep repetisi dan tentu disepakati oleh klien. Pilar yang pertama, hipnoterapi dan suggestion. Pilar yang kedua adalah visualisasi dan guided imagery. Apa maksudnya? Orang dipandu untuk membayangkan sebuah hal di masa depan, sehingga pikirannya lebih kreatif. Ingat, salah satu fenomena visualisasi adalah berfungsinya secara maksimal otak kanan, di mana otak kanan adalah otak kreatif, otak imajinatif. Nah, jadi seorang hipnoterapis akan memandu seseorang masuk ke dalam kondisi trance atau theta ataupun alpha, lalu dia membayangkan sesuatu. Nanti ada istilahnya namanya guided imagery, dipandu imajinasinya. Bisa dengan membayangkan sebuah kenangan atau memori, sehingga di kenangan memori itu diambil hal-hal positifnya lalu digunakan. Juga bisa bersifat visualisasi ke masa depan, membayangkan sesuatu ke masa depan lalu ditulis. Pilar kedua, visualisasi dan guided imaginary. Yang ketiga adalah age regression. Ini fenomena yang favorit sekali. Di video sebelumnya saya sudah membagi 3 jenis regresi. Yang pertama ada age regression, ada revivification, ada past life regression. Ini favorit. Karena apa? Seorang dipandu mundur ke masa lalu, bahkan past life regression diajak mundur ke masa sebelum dia hidup, gitu kan? Lalu dicari tahu apa sih momen-momen di masa itu yang mungkin mempengaruhi cara pandangnya saat ini. Bisa makna, bisa keyakinan, bisa nilai, atau apapun yang berhubungan di peristiwa tersebut yang mempengaruhi di masa sini. Lalu seorang dipandu ke masa itu. Nah, ketika di masa itu seorang diajak untuk berpikir, mencari tahu apa keyakinan yang muncul sehingga membatasinya saat ini, yang disebut mental blocking. Nah, age regression juga bisa digunakan untuk tema-tema pemaafan, rekonsiliasi, ketika orang masuk ke dalam kondisi trance. Itu dia, yang ketiga, age regression. Yang keempat adalah past therapy. Apa itu past therapy? Past therapy adalah mini personality yang ada dalam diri kita. Ada yang juga bilang ego personality, ada yang bilang ego state. Maksudnya apa? Yusdi ini ada Yusdi yang malas, juga ada Yusdi yang ingin rajin belajar. Keduanya punya tujuan positif nih. Si malas biar si Yusdi tidak capai, si rajin agar dia mendapatkan sesuatu. Dua-duanya punya tujuan positif. Tapi mana yang dominan berperan dalam kehidupannya Yusdi? Lalu nanti dua-duanya dicari tahu apa perannya, apa manfaatnya, sama dua-duanya. Nah, diajak berrekonsiliasi. Mana yang bisa dijadikan pilihan dalam konteks tertentu untuk bekerja, ya. Parts terapi yang keempat. Yang kelima adalah holistic penyembuhan atau pelepasan emosi atau unfinished business, masalah-masalah batin.
Nah, yang kelima ini bisa dijadikan terapan komplementer dengan pendekatan lain, misalkan EFT ataupun body tapping, relaxation, katarsis, itu bisa digunakan. Forgiveness therapy. Nah, pilar yang kelima ini sering ditemukan. Jadi hipnoterapi dimanfaatkan keseluruhan untuk membantu seseorang melepaskan, merilis emosi-emosi yang masih terpendam atau yang unfinished business. Oke ya? Sekali lagi, ada 5 pilar dalam hipnoterapi. Yang pertama, hypnosis and suggestion. Yang kedua, visualisasi dan guided imagery. Yang ketiga, regression. Yang keempat, part therapy untuk rekonsiliasi. Dan yang kelima adalah holistic, penyembuhan dan pelepasan emosi. Oke, 5 itu yang sekarang sedang favorit dalam digunakan hipnoterapi. Jika Anda membutuhkan jasa hipnoterapi, silahkan kunjungi rekan-rekan hipnoterapi di daerah atau di kota Anda, segera hubungi. Tapi pastikan dan yakinkan hipnoterapi ini memiliki sertifikat sehingga Anda sebagai konsumen terlayani dengan baik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.